Kisah cinta Aisyah dan Rasulullah. Kisah tentang cinta Rasulullah dengan istri yang paling dicintainya, yaitu Aisyah. Siapakah dia? Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu perempuan yang paling penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejarah juga mencatat ia sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam. Aisyah dikenal sebagai periwayat hadis terbesar pada masanya. Dia juga merupakan seorang yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi. Ia dilahirkan di Mekah, sekitar tahun ke-8 sebelum Hijriah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah merasa amat sedih. Saat tekanan kesedihan mereda, beliau sering mengunjungi rumah sahabat, termasuk Abu Bakar Asy-Syiddiq. Saat itu ia berkata, "Wahai Ummu Rahman, jagalah Aisyah anak perempuanmu itu dengan baik dan peliharalah dia." Karena pesan Rasulullah ini, Aisyah jadi punya kedudukan istimewa dalam keluarganya. Sejak Abu Bakar masuk Islam hingga masa hijrah, Rasulullah selalu mengunjungi rumah Abu Bakar dan keluarganya. Hingga akhirnya Rasulullah pun menikahi Aisyah atas petunjuk Allah. Aisyah sudah memiliki garis takdir paling penting dalam perjalanan kehidupannya dan Islam. Pernikahan ini terjadi di Mekah pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu Aisyah berumur 7 tahun. Rasulullah baru membangun bahtera rumah tangga dengan Aisyah ketika ia berumur 9 tahun di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Rasulullah banyak mengajarkan fikih dan ilmu-ilmu tentang perempuan. Aisyah adalah seorang wanita yang paling beruntung yang dimilikinya dan paling dicintainya di antara istri-istri Rasul yang lain. Saking cintanya, Rasulullah SAW pada Aisyah, beliau mendoakannya dengan doa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat." Suatu hari, ada sekumpulan anak-anak masuk ke dalam masjid untuk bermain perang. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Humairah, apakah kamu ingin melihat mereka?" "Ya," jawab Aisyah. Maka Rasulullah mengikuti Aisyah dan berdiri di ambang pintu. Dagu Aisyah diletakkan pada bahu Rasulullah. Wajah Aisyah menempel pada pipi Rasulullah. Setelah agak lama, Rasulullah pun bertanya kembali, "Apakah kamu merasa puas?" "Belum ya Rasul," jawab Aisyah. Maka Rasulullah kembali mengikuti Aisyah dan Rasulullah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Dan Aisyah masih menjawab jawaban yang sama. Sebenarnya, Aisyah tidak tertarik dengan permainan. Tapi Aisyah hanya ingin agar kaum wanita dan istri-istri Rasulullah yang lain tahu akan keadaan dan kedudukan Aisyah di hati Rasulullah. Diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, "Aku tidur di samping Rasulullah, kedua kakiku mengarah ke kiblatnya. Jika baginda sujud, baginda menyentuh kakiku. Lalu aku menarik kedua kakiku, dan ketika baginda berdiri, aku menjulurkan kakiku kembali." Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Waktu itu aku sedang haid. Aku minum di sebuah gelas, lalu memberikannya kepada Rasulullah. Lalu baginda segera mengambilnya dan meletakkan mulutnya pada bibir gelas tempat aku meletakkan mulutku. Pada hari lain, aku juga sedang haid. Aku menggigit daging pada tulang, lalu aku berikan kepada Rasulullah. Kemudian, baginda meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku." Suatu hari, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu bila kamu gembira dan bila kamu marah padaku." Setelah mendengar ucapan Rasulullah, Aisyah bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu ya baginda Rasul?" Jawab Rasulullah, "Jika kamu gembira, kamu akan berkata,
"Tidak, demi Tuhan yang mengutus Muhammad." Apabila kamu marah, kamu akan berkata, "Tidak, demi Tuhan yang mengutus Ibrahim." Kemudian Aisyah berkata, "Memang benar ya Rasul, tapi demi Allah, sesungguhnya aku tidak meninggalkan dirimu, wahai Rasulullah, kecuali namamu saja." Kecintaan besar yang dinikmati Aisyah dari Rasulullah tentu saja merupakan faktor pemicu sebagian orang untuk merasa iri dan cemburu, sehingga banyak yang melemparkan tuduhan pada wanita suci ini. Namun, Allah selalu membebaskannya dari segala tuduhan tersebut. Kedudukan Aisyah hingga kini tetaplah mulia.